Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak dan ibu sekalian, pertama-tama kita syukur pada subuh hari ini kita semua dalam keadaan sehat, bisa hadir di syuhada untuk subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi pahala terbaik buat kita semua. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali tausiah subuh pada kali ini saya mengutip sebuah hikmah atau riwayat yang terdapat di dalam kitab Qissatus Sholihin was Sholihat, kisah orang-orang soleh dan solehat. Judul aslinya Alfu Qissatin wa Qissah, ditulis oleh Syekh Hani Al-Hajj dari Mesir. Buku itu sudah diterjemahkan. Disebutkan dalam riwayat itu bahwa suatu waktu Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini salah satu khalifah pada Daulah Umayyah. Ya. Setelah masa Khulafaur Rasyidin ada namanya Daulah Umayyah. Nah, dia salah satu khalifahnya, salah satu pemimpinnya. Umar bin Abdul Aziz mendengar bahwa salah satu anaknya itu telah membeli cincin perak sebanyak 1000 dirham. Untuk ukuran pemimpin seperti dia itu menganggap terlalu banyak. Ketika dia mendengar, karena dia tidak, anaknya ini di luar, di lain tempat. Ketika dia mendengar itu, dia mengirim surat kepada anaknya itu supaya cincin perak yang dia sudah beli itu dijual kembali. Dijual kembali, dan dia hanya boleh membeli satu cincin perak saja, ya, dengan seharga yang lebih murah. Itu pun syaratnya adalah di atas cincin perak itu yang nanti yang dia pakai itu ditulis di atasnya satu hikmah. Hikmah itu adalah rahimallahu imra'an arafa qadra nafsihi. Artinya, semoga Allah menyayangi, mencintai seseorang yang mengerti kadar dirinya. Semoga Allah merahmati seseorang yang pandai mengerti takaran dirinya. Jadi itu semacam doa, ya. Banyak di antara kaum salaf itu yang mereka kalau beli cincin itu cincin perak laki-laki boleh, Pak. Tapi sebagian mereka itu menulis di atasnya, karena tulisan Arab kaligrafi itu kan
walaupun kecil bisa dibuat. Kita kan sering lihat, kadang-kadang ada surat Yasin kan di depan ini, kadang-kadang 1 halaman kan, padahal itu banyak. Nah, itu kelebihan khat Arab, dia bisa memasuki ruang-ruang yang bahasa Indonesia nggak bisa, itu harus panjang. Nah, Umar bin Khattab juga dalam sebuah riwayat disebutkan dia pakai cincin, tapi di atas cincinnya itu ada tulisan. Tulisannya adalah kafa bil mauti wa idhon ya Umar. Ya. Tulisan itu artinya cukuplah kematian itu sebagai penceramah terbaik wahai Umar. Jadi semacam pengingat. Jadi kalau tujuannya gitu, di samping sebagai sebagai dekorasi, sebagai penghias, dia juga sebagai pengingat. Ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu kata yang ingin kita garis bawahi dan menjadi judul pembicaraan subuh kita pada hari ini, yaitu rahimallahu mra'an arafa qadra nafsihi. Semoga Allah mencintai, menyayangi seseorang yang pandai memahami takaran dirinya. Bisa. Ya. Yang kita maksud dengan mengenal kadar diri adalah mengenal lapisan-lapisan kepribadian kita, ya. Atau mengenal kekurangan-kekurangan sekaligus kelebihan-kelebihan kita masing-masing. Dan kita ini kan paling mengerti siapa diri kita. Ya. Contoh misalnya, ada orang tahu dirinya kalau orang itu peka, sensitif. Ya. Dia tahu orang itu orangnya peka gitu. Dia tahu kalau dirinya bertanggung jawab. Ya. Dia tahu dirinya kalau ada orang ngomong bicara cepat dia paham. Ya. Dia tahu dirinya orangnya ramah, suka bergaul. Ya. Atau dia tidak mudah tersinggung. Ya. Ada orang kalau marah cepat reda, cepat selesai marahnya. Ya. Ada orang kalau temannya berbuat kesalahan dia cepat maafkan. Nah, ini contoh-contoh aja, Pak. Atau misalnya kekurangannya orang itu telat memahami, kemudian kaku, cepat marah, tersinggung, pelit, pendendam, ya kan? Nah, saya kira ini kita bisa tahu sendiri apa yang ada di dalam diri kita. Ya. Karena itu sebagian ulama berkata begini, ya. Kalau ada seseorang yang ingin katakanlah berhasil di dalam bergaul, ya, maka dia harus memiliki 2 syarat. Sukses bergaul artinya dia mendapatkan ruang penerimaan dari temannya, dari sahabatnya, dari istrinya, dari anaknya. Dia harus memiliki 2 syarat. Yang pertama, pandai mengenal takaran dirinya. Yang kedua, dia pandai mengenal takaran diri orang lain. Ya. Nah, mengenal kadar diri kita sendiri tujuannya supaya kita bisa memberi manfaat lebih maksimal. Ya, kadang-kadang ada orang kan tidak tahu potensi dirinya apa kan. Maka dia tidak bisa apa-ngapain banyak gitu. Yang kedua, kita tahu takaran diri orang lain supaya kalau kita berkomunikasi dengan orang itu kita tahu tempatkan di bagian yang mana. Ya. Contoh orangnya misalnya
Misalnya orangnya tidak suka bercanda gitu kan. Ya jangan sekali-sekali bercanda berlebihan di depan dia. Nah, kira-kira begitu. Jadi mengenal takaran diri orang lain. Ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu hikmah yang saya kira hikmah ini sudah sering kita dengar. Tapi saya ulang untuk menjadi bagian dari tema ini, ya. Ini perkataan ini sebenarnya ucapan salah seorang ulama yang bernama Khalil bin Ahmad. Hikmah ini dimuat dalam kitab Ihya Ulumuddin dan kitab Qutul Qulub, Gizi Hati. Ya. Ini terkait dengan kadar diri. Ya. Hikmah itu berbunyi, rijalun arba'atun. Orang itu katanya punya empat tipikal, 4 jenis. Nah, coba Bapak lihat kira-kira kita berada di bagian yang mana. Ya. Pertama, rijalun rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Ada orang itu dia paham, katakanlah punya kelebihan, punya sesuatu. Tapi dalam waktu yang bersamaan dia mengerti kalau dia punya kelebihan. Nah, yang seperti ini adalah orang-orang yang cendekia, orang alim yang bagus kita jadikan sebagai contoh. Contoh misalnya seperti Nabi Yusuf alaihi salam. Kalau kita baca surat Yusuf itu kita temukan makna ini. Ketika Mesir diterpa krisis, apa yang Yusuf lakukan? Dia datang kepada raja sambil berkata, ij'alni ala khazainil ardi, inni hafidhun alim. Ya. Surat ayat 51 kalau tidak salah. Surat Yusuf ayat 55, ya. Kata Yusuf, ij'alni ala khazainil ardi inni hafidhun alim. Jadikan saya sebagai bendahara kota Mesir. Dia datang tuh Pak. Ya. Jadikan angkat saya sebagai bendahara Mesir karena saya itu orangnya hafidh, orang yang pandai menjaga. Ya, orang yang disebut hafal Quran itu disebut hafidh karena dia sedang menjaga. Kalau hafalannya lepas, dia nggak hafidh. Ya kan? Alim, saya juga mengerti. Coba Bapak perhatikan kata-kata ini, ya. Ij'alni ala khazainil ardi inni hafidhun. Jadikan aku bendahara Mesir, sesungguhnya aku pandai menjaga lagi. Nah, ini artinya orang yang mengerti, tapi dalam waktu bersamaan dia ngerti, makanya dia tawarin dirinya. Dan sejarah membuktikan Yusuf itu berhasil mengeluarkan Mesir dari krisis yang panjang itu. Ya. Dulu waktu saya ke Mesir itu, di bandaranya itu, kalau kita masuk bandara Mesir, ya, itu kata yang tertulis di bandaranya itu adalah salah satu surat dalam Yusuf, salah satu ayat di dalam surat Yusuf, ya. Udkhulu Misron. Ya. Masuklah kalian ke dalam Mesir, nanti kalian akan merasa aman. Ya. Lain dengan ada cerita itu Pak, orang-orang Arab waktu
mampir ke bandara Pakistan di Karachi ya. Itu sebagian penumpang merasa tersinggung dengan kalimat yang ada di bandara itu. Ya, karena tulisannya adalah wailakum. Itu kalau bahasa Qur'annya kan celaka kalian. Nah, orang-orang Arab menganggap kita ini baru turun dari pesawat sudah dilaknat. Ternyata itu adalah ejaan bahasa Inggris yang berarti welcome. Ya. Wailakum dibaca welcome. Itu bahaya juga ya kalau ya. Nah, itu kalau kita masuk ke Mesir, udkhulu Misran. Ya, masuklah kalian ke dalam kota Mesir. Itu yang pertama. Yang kedua, rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Ada orang di antara kita itu yang mengerti, punya sesuatu, tapi dia tidak mengerti kalau dia sedang punya kelebihan. Ada nih orang tidak tahu, dia tahu nih, tapi dia nggak sadar, akhirnya dia diam. Nah, kata hikmah ini, fadzalika naimun fa'aiqidhuhu. Ini adalah sahabat kita yang sedang tertidur, dibangunkan. Dia mungkin bisa bantu kita. Ya. Ada juga yang kadang-kadang pura-pura diam tuh, Pak. Ya kan, pura-pura diam, padahal dia banyak bisa gitu. Ya. Kemudian yang ketiga, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Ada orang di antara kita yang dia mengerti. Ya, afwan. Dia tidak punya sesuatu, dia merasa dirinya banyak kekurangan. Nah, tapi baiknya adalah dia mengerti kalau dia tidak banyak kelebihan. Ya. Orang yang seperti ini mustarsyid. Orang yang butuh kita bina, butuh kita bimbing. Tapi orang gini bagus, Pak. Dia tahu diri. Saya tidak bisa ngapa-ngapain ya. Saya nggak bisa bicara tentang itu. Saya nggak punya ilmu. Saya nggak bisa masuk ke situ karena saya nggak punya bidang. Nah, dia orangnya bagus. Tinggal kita arahkan. Tapi yang paling parah ini yang keempat ini ya. Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Ada orang yang banyak kekurangannya, tidak, kalau bahasa hari ini adalah muslim yang nyebelin. Ya. Tapi dalam waktu yang bersamaan dia tidak mengerti kalau orangnya begitu. Sering pusingin orang. Ya kan? Sering musingin orang, tapi dia tidak sadar. Nah, itu parahnya di situ. Ya. Fadzalika jahilun fatrukuhu. Orang yang seperti ini orang yang bahasanya jahil itu, kita bahasakan bodoh ya. Yang kadang-kadang kita harus jaga jarak dengan dia. Ya. Ada orang, Pak, kalau kita ketemu itu bawaannya kita marah aja. Dia bikin emosi ke kita, dianya diam tenang itu. Dia kalau tidur ngorok tuh, Pak, tapi sahabatnya nggak bisa. Ada orang kayak gini kan? Dia kalau berbicara tentang sesuatu panjang lebar tapi isinya nggak ada. Tapi dia terus-terusan gitu, enak dia ngomong. Kadang-kadang kita perlu jaga cara. Nah, ini saya kira hikmah yang bagus terkait dengan takaran diri tadi. Kita bisa mengerti kita di posisi yang mana. Ya. Ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, coba kita lihat sejarah kenabian. Ya. Saya kira takaran diri ini kalau kita membaca Sirah Nabawiyah, kita akan melihat poin ini sangat kuat ada sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sangat kuat pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, beliau mengenal betul-betul mengerti siapa dirinya.
Dia tahu bahwa dirinya seorang nabi nggak boleh sembarang ngomong. Karena nanti apa yang keluar pasti jadi fatwa. Pasti jadi hukum. Pasti jadi bisa, kalau salah-salah ngomong bisa jadi fitnah. Karena itu kan kita lihat ada hadis yang saya kira menarik ya. Ada ketika Nabi berkata bahwa haji itu hukumnya wajib setahun sekali. Ada sahabat, ada orang saat itu yang di samping Nabi berkata, "Ya Rasul, akulla amin." Ya Rasul, boleh nggak orang berhaji setahun sekali? Setahun dia pergi lagi, setahun sekali. Berkali-kali orang itu ngomong, Nabi tidak jawab. Sampai 3 kali dia ngomong terus, kata Nabi, "Lau qultu na'am la wajabat." Sekiranya omonganmu dari tadi saya jawab iya, maka niscaya haji itu akan wajib setiap tahun. Apa yang Bapak bisa rasakan? Nabi tahu dirinya, saya ini Nabi, kalau ngomong haji nanti akan berdampak negatif untuk umat ini. Ya kan? Nah, yang kedua, Nabi mengenal kadar orang lain. Yang dimaksud sini orang lain adalah sahabatnya. Ada sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah. Ya. Nabi berkata atau Nabi bersabda, umatku yang paling penyayang itu, yang paling lembut itu adalah Abu Bakar. Yang paling lembut, dia tahu itu orang itu ya. Umatku yang paling tegas adalah Umar bin Al-Khattab. Umatku yang paling benar rasa malunya adalah Utsman bin Affan. Umatku yang paling benar di dalam memutuskan keadilan adalah Ali bin Abi Thalib. Umatku yang paling mahir di dalam membaca Al-Quran adalah Ubay bin Ka'ab. Itu kalau Bapak baca kitab Riyadhus Shalihin, pernah Nabi SAW datang kepada Ubay bin Ka'ab membawa surat Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab, dan seterusnya. Kata Nabi, wahai Ka'ab, ya, saya diperintah Allah untuk memperlihatkan surat ini kepada Anda. Bayangin Pak, Allah menyuruh Nabi Muhammad supaya Al-Bayyinah itu disetorkan lagi kepada Ubay bin Ka'ab. Itu kan betapa terpesonanya Ubay bin Ka'ab. Ya. Maka Ubay bin Ka'ab berkata begini, apakah nama saya Allah sebut-sebut di langit? Kan jelas tahu kan? Kata Nabi, iya, namamu Allah sebut. Setelah itu Ubay bin Ka'ab kemudian menangis. Karena namanya disebut Allah. Ya kan? Nah, saking pakarnya dia dengan bacaan-bacaan Quran itu. Makanya kata Nabi, umatku yang paling pakar dengan Quran adalah Ubay bin Ka'ab. Kemudian Nabi berkata, setiap umat itu ada penjaga rahasianya. Dan penjaga rahasia umat ini adalah Ubaidillah bin Al-Jarrah. Nah, coba Bapak perhatikan. Saya kira seseorang yang mampu menyebut bahwa si A, si B, si C itu begini sifatnya, begini kemampuannya, begini skillnya, hanya orang yang mampu mengenal takaran diri orang lain. Nah, karena dari sini nanti itu akan pembagian tugas peradaban itu bisa berjalan. Kalau kita tidak kenal skill si fulan, kelebihan si fulan, perasaan si fulan, bagaimana kita akan membangun? Nah, karena itu kita temukan dalam sejarah, ini disebutkan dalam biografi Abu Bakar As-Siddiq, di akhir-akhir umur Nabi,
di akhir-akhir umur Nabi itu beliau sempat mengangkat bocah kecil, bocah usia 15-an tahun untuk memimpin peperangan besar. Beliau mengangkat Usamah bin Zaid. Itu terjadi masa kekhalifahan Abu Bakar dan umur terakhir Nabi. Saat itu banyak mungkin orang yang mengkritisi kenapa bocah itu diangkat menjadi pemimpin perang. Padahal di dalam pasukan itu ada Umar yang lebih gagah kan? Ada mungkin Hamzah yang lebih kuat, yang sudah pengalaman perang. Kenapa bocah itu? Nah, karena Nabi tahu Usamah bin Zaid itu punya genetika perang, genetika militer yang kuat yang mengalir dari darah ayahnya yang bernama Zaid. Diangkat. Di penghujung usia Nabi beliau mendengar bahwa perang yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid itu menang. Apa yang bisa beliau menjadikan seperti itu? Karena tahu siapa Usamah itu. Nah, itu yang disebut dengan mengenal takaran diri orang lain. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa karena Nabi itu mengenal detil para sahabatnya satu persatu, maka di situ awal dari kecocokan. Ya. Ketika Nabi berinteraksi dengan Abu Bakar yang terkenal lembut, nah itu cocok-cocok aja tuh. Komunikasi jalan, persahabatan jalan. Ketika bertemu dengan pribadi yang agak berbeda, seperti Umar yang tegas. Ya, Umar itu katanya kalau di luar itu seperti singa. Ya. Di dalam, di rumah tangga dia seperti kucing. Ya. Ya. Dia suka sayang anak. Tidak banyak bertingkah di hadapan istrinya. Rata-rata orang yang garang di luar itu, yang berani di luar itu, biasanya takut istri itu, Pak. Ya, biasanya begitu. Ya. Nah, kira-kira saya tidak usah bacakan hadis Umar takut istri. Kita sudah sering tahu, ya. Walaupun itu sebagian ulama mengatakan bermasalah sanadnya. Tapi ada pelajaran menarik, ya. Kemudian ketika Nabi pindah kepada sahabat yang punya sifat pemalu seperti Uthman, Nabi cocok tuh, jalan bisa kan. Ketika Nabi berpindah kepada pribadi yang agak muda, nah, orangnya sebut generasi milenial lah kalau kita, itu cocok-cocok aja berhubungan dengan Ali. Ya kan? Ketika pindah kepada istri yang kita sebut sangat pencemburu seperti Aisyah, nah, Nabi cocok-cocok aja, jalan tuh rumah tangga. Ya kan? Pernah suatu waktu Nabi dan Aisyah sedang duduk berdua, tidak ada siapa-siapa. Aisyah berkata, "Ya Rasul, doain saya dong." Ya. Nabi berdoa untuk Aisyah. Hadis dikeluarkan dalam Musnad Imam Ahmad. Ya. Nabi berdoa, Allahumma gfirli Aisyah ma taqaddamat min dzambiha wa ma ta'akhkharat. Ya Allah, maafkan Aisyah kesalahan yang lalu dan yang akan datang, maafkan.
ketika Aisyah mendengar doa Nabi itu, Aisyah tertawa. Tertawanya itu sampai dia merunduk kepalanya ke bawah. Kata Nabi, Aisyah, apa kau senang dengan doaku? Ya. Kata Aisyah, ya Rasul, bagaimana saya tidak senang? Doa itu ya, begitu indah buat saya. Kata Nabi SAW, wahai Aisyah, ketahuilah bahwa doa itu juga yang saya baca untuk umatku pada setiap sholatku. Ya kan? Nah, mesra itu Pak. Mesra. Ya. Itu dulu ada sahabat perempuan namanya Asma binti Abu Bakar. Itu adik dari Aisyah. Ya, adiknya. Dia punya suami namanya Urwa bin Zubair. Ketika Nabi naik kendaraan, itu bertemu dengan Asma yang sedang menjunjung kayak karung kurma gitu ya. Perempuan pekerja keras. Dijunjung tuh Pak. Nabi lewat. Kata Nabi, wahai Asma, terlalu berat. Naiklah. Itu ada kendaraan kami yang kosong, naik ke situ, kami antarkan ke rumah. Apa kata Asma? Ya. Wa kana min agyarin nas. Wahai Rasul, saya tidak mau naik kendaraan yang kau sudah tawarkan. Karena suami saya itu sangat pencemburu. Ya kan? Suaminya maksudnya Urwa sangat pencemburu. Nanti kalau saya naik kuda, ya mungkin Urwa tidak bakalan marah, yang saya ikuti kok Nabi kan. Tapi dia jaga perasaannya. Nah, dia tahu kalau suami itu sangat pencemburu. Karena itu hal-hal yang bisa mengantar dia marah itu dia cegah. Walaupun itu sekelas Nabi. Nah, itu namanya mengerti siapa suaminya. Ya. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada di masa Nabi itu jarang kita tahu ada seorang budak hitam. Tapi dia baiknya nggak kira-kira. Namanya Zihar bin Haram. Namanya Zihar bin Haram. Zihar bin Haram ini sehari-hari dia jualan di pasar. Nabi datang ke pasar, tiba-tiba dipeluk dari belakang, diangkat-angkat si budak hitam ini. Diangkat-angkat. Sambil Nabi berkata, "Man yashtaril abda?" Wahai para penghuni pasar, siapa yang mau beli budak? Sambil ngangkat-ngangkat gitu Pak, si budak. Kata si Zihar, ini siapa yang peluk saya ini? Yang peluk siapa ini? Kata kita kadang-kadang datang peluk tuh diangkat-angkat kan. Ditengok, ternyata adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata si Zihar, ya Rasul, siapa yang mau beli saya? Siapa yang beli orang seburuk ini? Ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lakin anta ghalin indallah. Wahai Zihar, kau memang buruk rupa, tapi kau punya akhlak yang mulia. Ya, engkau mahal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Nah, apa yang membuat hubungan ini menjadi mesra, menjadi akrab? Karena Nabi kenal baik siapa Zihar ini. Ketika banyak orang tidak tahu siapa dia. Ya. Nah, itu kira-kira Nabi begitulah, bertemu dengan Badui pun cocok. Kita kalau bertemu orang bodoh kan uh, suka mengelak ya. Ini buku saya baru keluar nih Pak.
belajar dari orang-orang bodoh. Jadi sebenarnya bodoh ini maksud adalah semua badui yang ada di masa Nabi, sahabat, tabi'in, para ulama, kita rekam menjadi satu buku. Jadi belajar dari orang-orang bodoh. Jadi sikap mereka itu kadang-kadang melahirkan ilmu. Orang-orang yang cendekia itu kadang-kadang pasang wibawa. Tidak mau bergerak, bertindak. Akhirnya ilmu tidak ada yang keluar. Ya, dari apa namanya? Dari tindakan-tindakan yang kadang-kadang itu biasanya Nabi bisa jawab. Makanya sebagian sahabat itu kalau ada badu yang tidak datang, mereka nanya-nanya, kok nggak ada yang datang ya? Anas ibnu Malik berkata, di majelis kami itu kami selalu merindukan badui. Karena dari mereka itu kami bisa dapat ilmu yang banyak. Dia yang kencing, kita yang dapat ilmunya. Ya kan? Ya riwayat ini saya ingin detilkan ya. Walaupun kita yakin teman-teman semua bapak-bapak sudah sering, tapi ada tambahan-tambahan pengetahuan yang saya kira belum didengar. Ya, ada seorang badui yang bapak tahu nggak tahu apa namanya, jarang didengar kan? Itu saya cek namanya, itu namanya Aqra bin Habis. Ya, kalau dalam teks hadisnya dikatakan badui saja. Nah, badui yang bernama Aqra bin Habis ini suatu waktu datang langsung tiba-tiba kencing di pojok masjid. Ya. Saya kira kita punya perasaan yang sama Pak, kalau kita lagi asik-asik ngaji begini ada yang kencing di situ. Jangankan manusia, hewan aja kita gelisah. Nah, kira-kira begitulah. Umar itu yang paling pertama duluan bangun. Dia ingin kejar si badui ini, si Aqra ini. Ya. Kata Nabi SAW, da'uhu, biarkan dia wahai Umar. Ya. Biarkan, setelah itu ambil satu ember, ya, satu timba untuk kemudian membersihkan itu. Setelah itu Nabi berkata, fa innakum bu'ithum muyassarina walam tub'atsu mu'assirina. Karena kalian itu umat yang dihadirkan untuk banyak memberi kemudahan, bukan umat yang datang untuk menghadirkan kesusahan. Ya. Tapi yang menarik Pak, dari hadis yang pendek dan terkenal ini, ulama sekelas Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Subulus Salam itu mengeluarkan banyak pelajaran-pelajaran hidup, ya. Di antaranya adalah sosok Aqra bin Habis ini mewakili potret masyarakat Nabi, salah satu masyarakat Nabi. Jadi masyarakat Nabi itu ada orang kaya, ada orang miskin, dermawan, bakhil, ada yang cendekia, ada juga orang yang bodoh. Nah, bodoh ini juga salah satu masyarakat. Bahkan dari kebodohan mereka ini kita bisa mengukur dakwah Nabi. Kita kalau berceramah, berdakwah di hadapan orang pintar, itu udah biasa Pak. Tapi kalau bisa menjadikan orang badui tiba-tiba jadi pahlawan, nah itu motivator hebat. Jadi cara mengukur dakwah Nabi itu di situ. Ya. Yang kedua dari sisi fikih, kita membersihkan satu tempat yang najis atau membersihkan tempat najis yang banyak, mudah yang mana Pak? Membersihkan satu tempat najis. Nah itu kemudian keluar kaidah usul dari para ulama adalah irtikabu akhafud dararain. Mengambil sikap yang mudaratnya lebih ringan. Ya kan? Coba kalau yang kencing itu dibiarin lari kemana-mana. Ya kan? Pasti mimbar kena najis.
Karpet ini kena najis. Soalnya kena najis itu capek. Jadi pikiran duluan itu Nabi sudah melakukan. Yang ketiga adalah dari sisi kesehatan. Orang kalau lagi kencing enak, kita tahan. Sekali dua kali nggak apa-apa. Kalau keseringan, dia bisa kena penyakit prostat. Nahan kencing. Makanya Nabi biarkan saja. Yang keempat adalah fikih pembiaran. Fikih, jarang kita tahu ada fikih pembiaran. Kadang-kadang ada hal-hal yang harus kita biarkan, masalahnya jadi selesai. Kita tidak komentar, diam saja. Biarkan dia selesai. Itu fikih pembiaran. Pembiaran itu kadang-kadang manfaatnya besar. Seperti kita membiarkan seorang bayi yang menangis. Kita biarkan saja supaya jantungnya menjadi kuat. Ya kan? Saya pernah bilang di sini, salah satu pandangan Imam Ibnul Qayyim itu berkata kalau perempuan menangis itu kadang-kadang dibiarkan supaya kulitnya jadi halus. Ya kan? Nah, jadi jangan setelah pulang ini nanti dibuat nangis, alasannya supaya kulit halus ya. Tapi ada pembiaran. Dalam Al-Quran juga kita kadang-kadang temukan fikih pembiaran. Misalnya Allah melihat seseorang yang setiap hari melakukan dosa, kezoliman, kemusyrikan, kadang-kadang dibiarkan kan? Tapi kata Allah, numatti'uhum qalilan thumma nattarruhum ila adzabin alim. Kami biarkan dia sebentar. Nah, itu kan pembiaran namanya. Tapi pada waktunya nanti kami akan mengadakan perhitungan. Terus manfaat berikutnya apa, Pak? Saya kira kalau kita bisa merasakan orang yang melakukan kesalahan besar di masjid, pasti kalau kita marahin, kita usir, orang itu nggak bakalan datang lagi ke masjid. Kayaknya nih. Jangankan itu, hal-hal kecil kita konflik di masjid. Ada teman saya tahu nggak usah saya cerita, di tempat lain itu ada jamaah masjid yang sesama jamaah itu ada clash gitu, Pak. Sampai hari ini dia cari masjid yang lain. Karena sudah tidak merasa nyaman dengan masjid itu. Walaupun mungkin di masjid itu banyak kelebihannya, tapi mendingan dia, karena sesamanya tidak cocok. Nah, Aqra bin Habis itu, siapa yang tahu di kemudian hari menjadi pahlawan besar? Karena sekiranya dia diusir, pasti nanti bergabung dengan mazhabnya Abu Jahal. Iya kan? Nah, ditarik sama Abu Jahal tuh. Tenaganya bergabung dengan Abu Jahal. Dan itu rugi. Tapi Nabi tetap pelihara. Pelihara, di kemudian hari dia menjadi pahlawan besar. Bahkan menjadi salah satu gubernur. Ya. Imam Ahmad bin Hambal menambahkan riwayat, setelah selesai peristiwa kencing itu, Aqra bin Habis Badu itu datang mendekat kepada Nabi sambil berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammadan wala tarhamni ma'ana ahadan. Ya Allah, saya minta engkau mencintai, menyayangi saya dan Muhammad saja, yang lain jangan. Iya kan? Itu doanya pun sekelas, melihat ke sekelas Baduy, Pak. Walaupun berdoa tetap salah, tapi Nabi ya memang begitu dah. Sini kau. Nah, itu yang saya maksud dengan mengenal takaran diri orang lain. Ya. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih ada waktu enggak? Sudah habis. Oh ya. Ya kita, tapi penutup ya Pak, boleh ya? Kita bertanya kembali, Pak, apa yang membuat Nabi sukses dalam bergaul? Bahkan
Kalau kita baca sejarah, ya, Nabi itu punya teman-teman, punya sahabat, bukan berasal dari Mekah dan Madinah saja, ya kan? Sahabat Nabi itu banyak dari mancanegara, tidak banyak tapi ada. Ya, salah satunya adalah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu datang dari Persia, ya kan? Persia itu wilayah Iran. Jarak dengan Mekah itu jarak mancanegara. Ya. Oh ya, maaf. Bilal bin Rabah datang dari Ethiopia, dari Afrika. Ya. Kemudian ada sahabat dari Persia namanya Salman Al-Farisi. Bahkan ada sahabat yang datang dari Romawi namanya Suhaib orang Rumi. Nah, apa yang membuat ruang penerimaan ini begitu besar? Ya. Dan mengapa Nabi begitu dicintai oleh manusia yang banyak? Saya kira kita kembali kepada tulisan yang berada di atas cincin tadi. Ya. Semoga Allah merahmati, menyayangi, mencintai seseorang yang pandai mengenal takaran dirinya. Ya. Kita pandai mengenal takaran diri, diterima oleh orang, ya. Dengan kepribadian yang kita yang berbeda, kemudian tidak diterima oleh orang lain. Saya kira ini saja, walaupun masih banyak riwayat-riwayat lain yang tadi saya ingin sampaikan, tapi waktunya sudah selesai. Saya berharap ini bagian dari ceramah pengembangan diri yang kadang-kadang dikembangkan oleh masyarakat Eropa, ya. Tapi ternyata Islam itu banyak memiliki kiat-kiat pengembangan diri yang bisa kita gali. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasiran kepada guru kita Bapak Ustadz Yasir. Nah, tadi apa yang juga disampaikan oleh Ustadz Yasir ya, salah satunya menyampaikan bahwa ada buku karangan baru nih Pak Ustadz ya. Buku Pak Ustadz kita belajar dari orang-orang bodoh. Semoga nanti kita bisa sama-sama untuk membaca buku ini. Insya Allah kalau ada yang tertarik bisa menghubungi saya untuk berkoordinasi. Kepada teman-teman, bapak-bapak, ibu yang hadir di online atau di masjid, silahkan jika ada pertanyaan. Ya, silakan. Salam. Ustadz, tadi dikatakan semoga Allah merahmati orang yang pandai menakar takaran dirinya. Sekarang kalau yang pandai menakar dirinya itu orang yang katakanlah dalam tanda kepetik jahat. Contoh Abu Janda. Dia pandai menakar dirinya. Sehingga itulah profesinya untuk mencari rezeki dia. Kita doakan juga merahmati. Terima kasih. Ya, mungkin nyambung juga nih Pak Ustadz dengan apa yang ingin saya sampaikan. Jadi kalau tadi benang merahnya adalah yang pertama Ustadz menyampaikan bagaimana kita memahami diri kita sendiri. Kita tahu atau tidak. Terus yang kedua Ustadz menyampaikan adalah bagaimana kita mengerti kadar orang lain. Nah, jadi nyambung apa yang sampaikan Pak Dr. Basuki. Jadi sejauh mana ketika kita menakar orang lain yang memang berbuat sesuatu yang tidak menyenangkan, seberapa kadar kesabaran kita nih kadang Ustaz untuk melihat itu nih Pak Ustaz. Iya. Saya kira pertanyaannya yang menarik ya, mengenal dengan takaran diri. Ya. Kita sih tadi ngomongnya berbicara yang positif-positif aja ya Pak ya, ya kan? Nah, tapi sebenarnya kalau Bapak teliti menyimak apa yang saya sampaikan tadi, Abu Janda dan sahabat-sahabatnya itu masuk ke poin yang keempat, ya kan? Ya kan? Ada orang yang tidak mengenal, dia tidak tahu dirinya siapa, sering buat kerusakan, pikirannya rusak, akidahnya sesat, ya kan? Tapi dalam waktu yang bersamaan dia dipelihara, dia memelihara dirinya sendiri, ya kan?
Nah, orang yang seperti ini adalah tinggalkan. Ya kan? Jangan diviralkan, jangan dibesar-besarkan, jangan dibunyikan. Karena dia akan mati sendiri. Ya. Ada satu kaidah yang saya kira menarik di dalam Al-Qur'an itu, ya. Allah berfirman, "Innallaha la yuslihul mufsidin." Bahwa pekerjaan-pekerjaan rusak itu Allah tidak akan kekalkan. Ya kan? Kerja-kerja yang rusak itu Allah tidak akan abadikan. Dia akan selesai pada waktunya. Ya kan? Nah, ini saya kira kaidah, walaupun dia besar di masa kita. Dia besar di masa kita, tapi nanti pada saatnya dia akan mengecil. Pada akhirnya nanti kebenaran yang akan tampak. Ya. Saya kira begitu Pak. Maksudnya kalau dalam bahasa Al-Quran kan setiap masa itu ada penjahatnya kan. Nah, penjahatnya itu banyak. Penjahat akidah, penjahat fisik. Saya kira kebenaran dan kesesatan itu akan selalu berkelahi. Ya. Kita justru kadang-kadang harus bersyukur dengan adanya orang-orang seperti itu supaya kita bisa mengeluarkan diri kita siapa. Kita masuk dia atau tidak. Kita kan bisa mengukur iman, kesolehan, ketaatan karena ada dia kan. Ya mudah-mudahan tidak seperti dia. Contoh Pak. Ya. Nah, saya kira perlu sejarah menampilkan orang-orang yang seperti itu supaya sejarah itu semakin jelas ya antara baik dan buruknya. Allahu a'lam bishawab. Umat muslim ini identik dengan berjamaah. Kemudian berjamaah. Umat muslim identik dengan berjamaah gitu. Sedangkan ada juga orang yang introvert dan dia lebih nyaman dengan dirinya sendiri. Gitu. Dia lebih banyak menghabiskan waktunya untuk menyendiri kayak itu misalnya. Apakah ada kisah sahabat yang istilahnya itu memiliki kepribadian semacam itu, dan apa nasihat atau saran untuk orang-orang yang memiliki kepribadian semacam itu, karena orang yang lebih banyak menyendiri kan lebih vulnerable kan, Ustaz. Kayak lebih berpotensi untuk berbuat kemaksiatan kayak gitu. Terima kasih teman. Sekalian ya, Ustaz. Sebenarnya saya melanjutkan pertanyaan Pak Dokter tadi. Tapi saya melihat dari sisi leadership-nya Pak Ustadz. Gimana kalau orang itu mengukur dirinya agak overestimate gitu Pak Ustadz. Menakar dirinya. Kita ini kan ada ininya, ada batas-batasannya. Kalau dari sisi leadership lah. Kalau di perusahaan mungkin dia cukup, kalau kita lihat tuh level-level kepala bagian, kepala atau asisten manajer. Nah, begitu juga di sisi pemerintahan mungkin Pak Ustaz. Gimana kalau misalnya seseorang itu agak overestimate dia menilai dirinya dan didorong-dorong pula oleh lingkungan gitu. Sehingga terjadi hal-hal yang tidak baik di kemudian hari, baik bagi yang dia pimpin maupun bagi dirinya sendiri. Terima kasih Pak Ustaz. Iya. Saya mau jawab sesuai dengan apa yang saya pahami karena tidak terlalu jelas tadi ya. Saya kira begini, para sahabat itu adalah memiliki kepribadian yang berbeda-beda walaupun mereka tim sahabat ya. Jarang ada satu sahabat sama yang lain itu sama. Ya, mereka jumlahnya sedikit, tapi yang sebut lapisan kepribadian tadi semuanya berbeda.
dan itu menjadi tim peradaban. Ya, kita lihat misalnya dari Abu Bakar yang lembut, ya kan, bertemu dengan Umar yang tegas, ya, Utsman yang pemalu, ada satu pakar Quran, ada satu ahli perang, ada ahli jejak, ya kan, ada juga orang bodohnya. Nah, dalam satu masyarakat itu tidak boleh semua orang stabil, semua profesinya sama. Ya kan? Itu kelangsungan hidup tidak bisa jalan. Makanya dalam Al-Quran itu kita selalu dengar ayat, kami jadikan kalian itu satu dengan yang lain berbeda. Ya kan? Kenapa kita tidak semua jadi kaya, Pak? Karena nanti ada pekerjaan-pekerjaan yang harus dikerjakan oleh orang yang pendapatannya rendah. Misalnya pasang septic tank itu kan. Tidak mungkin orang kaya turun misalnya. Pasang paku. Ya kan? Tidak mungkin sewa orang kaya turun ke situ. Harus orangnya. Supaya kelangsungan hidup itu bisa jalan. Nah, kira-kira begitu. Nah, begitu juga sahabat. Ya, ada pribadi yang suka menangis. Ada juga yang berani, ada juga yang begitu. Ya. Nah, kalau tadi ada yang pribadi tertutup, ya saya kira ada. Ada juga yang suka bercanda, ya kan? Ada beberapa sahabat itu kalau perang masih sempat bercanda. Temannya dilempar pakai semangka. Itu ada riwayatnya kan, Pak? Jadi di perang yang lagi serius, temannya dilempar pakai semangka tuh. Itu dalam bab bercanda. Ya kan? Padahal lagi serius. Ada orang kayak gitu. Supaya hidup itu jalan. Kalau semua orang serius, siapa yang bercanda? Kalau orang semua bercanda, siapa yang serius? Nah, pertemukanlah orang yang serius bercanda supaya hidup itu jalan. Ya. Saya teringat nih sebuah riwayat ya. Nabi itu pernah, ini hadis sahih ya. Nabi itu pernah bercerita di hadapan sahabat. Katanya nanti kalau kalian sudah mati semua, berada di surga, ada di antara kalian nanti yang jadi petani. Ada seorang ahli surga itu yang berangan-angan supaya jadi petani. Karena dulu di dunia suka bercocok tanam. Dia melanjutkan sampai ke akhirat. Ya. Terus ada seorang penghuni surga itu yang minta, ya Rasul, ya Allah, saya dikasih lahan. Dia dikasih. Kata Allah, memang di surga ini ada yang dilarang, lakukan. Singkat cerita, dia dikasih lahan, dia memetik panenannya itu seperti gunung. Ya kan? Seperti gunung. Singkatnya dia menikmati hasil kebunnya. Setelah Nabi menyampaikan hadis ini, ada orang Badui yang berkata, ya Rasul, setahu saya yang bisa bercocok tanam itu cuma orang Ansor dan Muhajirin. Sementara orang Badui gembala kambing. Kayaknya tidak cocok untuk masuk surga. Ya kan? Kemudian mendengar penjelasan itu, Nabi kemudian tersenyum. Nabi tersenyum. Nah, dialog itu kan saya tidak tahu menyimpulkan, tapi pribadi yang berbeda antara orang alim dan abid, si lembut dan si kaya, kalau bertemu itu menghasilkan ilmu pengetahuan. Ya. Yang kedua, masalah leadership ya. Ya. Saya kira menurut saya nih ya, kalau sekelas Abu Janda dan orang-orang seperti dia itu hidup di zaman Nabi, mungkin ayat akan turun untuk mereka. Ya kan? Karena kebanyakan masyarakat dulu itu, ayat-ayat itu turun untuk menyingkap kepribadian mereka. Makanya dalam Al-Quran ada surat Al-Munafikun. Ya kan? Itu untuk menyingkap beberapa kelakuan mereka dan tidak dibiarkan. Kalau bukan Nabi yang sebutkan, Al-Quran yang bunyikan. Makanya saya bilang kalau Abu Janda hidup di masa Nabi itu mungkin ayat turun tuh dia. Ya kan? Tapi karena ayat sudah berhenti, ya kita tinggal menyimak, dan itu menjadi bahan kita cerita, bahan kita berilmu, bahan kita berdakwah. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan katsiran kepada
guru kita, Bapak Ustadz Yasir, mengingat waktu sudah pukul 6, waktu para jamaah yang hadir di masjid untuk sholat isya. Kembali juga kami ucapkan terima kasih pada para hadirin yang hadir di sini maupun yang online. Kita tutup kajian kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.